Pemirsa, potensi pertumbuhan Barito Pasifik masih sangat besar seiring dengan mulai membaiknya kondisi pasar industri. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham bersama analis dari Panin Sekuritas, Randy Wijaya. Selamat pagi, Mas Randy. Ya, selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini, Mas Randy. Kalau kita melihat Barito Pasifik, ini dengan situasi seperti sekarang, bagaimana Anda melihatnya, Mas Randy? Ya, kalau kita lihat buat Barito Pasifik ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Memang dia punya dua segmen bisnisnya, yang satu di petrokimia, yang satu itu terkait Star Energy, itu terkait dengan geothermal, di mana buat yang geothermal kita lihat saat ini sebenarnya perkembangan cukup positif gitu ya, di mana pemerintah juga sudah semakin mendukung gitu untuk penggunaan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik, di mana juga kalau kita lihat dari sisi persaingan ya, buat saat ini bisa dibilang Star Energy ini adalah player terbesar gitu untuk pembangkit listrik geothermal. Terus kalau kita lihat dari yang petrochem juga sebenarnya dari TPIA-nya ini juga salah satu player terbesar yang bisa dibilang mungkin sangat minim kompetisinya gitu. Jadi ini kita lihatnya cukup menarik, walaupun memang buat di kondisi saat ini dengan tingginya harga minyak mentah itu menyebabkan ruang margin laba kotor dari TPIA juga cenderung tertekan seperti itu. Oke, kalau kita melihat dua anak usahanya TPIA dan Star Energy, tadi Anda mengatakan bahwa dua anak usaha ini boleh dibilang sebagai pemain utama di masing-masing sektor ya. Nah, kalau kita melihat pendapatan tahun 2020, ini pendapatannya menurun, tapi koreksi kalau saya salah, justru laba bersihnya meningkat. Iya, kalau kita lihat betul memang dari sisi pendapatan turun, memang karena tentunya akibat pandemi juga ya, di mana kalau kita ingat di second quarter 2020 itu banyak pembatasan sosial yang cukup ketat di berbagai negara, itu bahkan mungkin beberapa negara juga menerapkan lockdown. Ini menyebabkan demand buat dari petrokimia, produk-produk petrokimia juga cenderung tertekan. Cuman kita lihat memang di sini margin ada peningkatan. Ini didorong juga kalau kita mengingat sedikit mungkin di kuartal 2 dan kuartal 3 2020 memang harga minyak juga masih cenderung rendah gitu ya. Bahkan mungkin baru bisa dibilang di kuartal 4 itu baru terjadinya peningkatan yang signifikan. Namun kondisi saat ini justru udah mulai berbalik nih, dari yang dulu mungkin dari sisi bahan baku murah sehingga bisa mendapatkan margin yang cukup baik. Cuman saat ini karena harga bahan baku yang naik terus, cuman karena kondisi ekonomi yang juga masih cenderung lemah di berbagai negara, ini menyebabkan ruang kenaikan harga produk di end consumer juga akan sedikit sulit gitu, sehingga kita lihat marginnya akan cenderung tertekan gitu untuk mungkin bisa dibilang di first half 2021 ini. Oke. Tahun ini, koreksi kalau saya salah sekali lagi Mas Randy, bahwa BRPT ini akan mengalokasikan capex itu sekitar 170 sampai 175 juta dolar. Iya, kalau buat dari sisi capex betul memang dari capex-nya kurang lebih sekitar segitu. Jadi kalau kita lihat ini memang capex-nya untuk pengembangan salah satunya buat yang Chandra Asri petrochemical yang kedua ya gitu. Jadi ini bisa dibilang menjadi ekspansi untuk produk petrochemical, karena kita lihat sebenarnya ruang penggunaan dari produk turunan dari petrochemical ini masih sangat luas gitu, di mana kalau kita lihat kan ini banyak produknya dipakai juga kayak buat tumbler minuman gitu ya. Jadi dengan pengurangan penggunaan plastik yang kemudian digantikan dengan tas belanja dan lain sebagainya, termasuk juga tumbler kayak botol minuman, ini kita lihat sebenarnya penggunaan produk-produk petrokimia akan semakin masif ke depannya seperti itu. Oke, dan kalau kita melihat hitung-hitungan ekonomi akan mulai membaik diharapkan di 2021 ini akibat pandemi, ini sebetulnya rencana yang sangat jitu, boleh dibilang seperti itu ya? Iya, betul. Karena kalau kita lihat memang sebenarnya buat di pasar domestik sendiri, sebenarnya buat produk-produk turunan dari petrokimia ini masih banyak memang didominasi oleh produk impor. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan sekaligus juga opportunity gitu ya, bahwa berarti pasar domestik ini sebenarnya masih bisa digali lebih jauh lagi potensinya gitu untuk dikembangkan dengan peningkatan produk-produk domestik gitu, seperti itu. Baik, Mas Randy, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.